Kalau kita dengar kata hacker atau peretas, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin seorang remaja pakai hoodie di kamar gelap ya kan? Nah, buang jauh-jauh gambaran klise itu. Hari ini kita bakal bedah realita kejahatan cyber yang sebenarnya. Sebuah industri global yang super terorganisir dan bagaimana kecerdasan buatan atau AI telah jadi senjata paling canggih mereka. Oh ya, sebelum kita mulai, ulasan mendalam ini dipersembahkan oleh Tricot. Di Tricot, kami percaya banget kalau pemahaman mendalam soal teknologi itu adalah kunci buat membuka potensi tak terbatas, baik buat karir maupun inovasi. Kami menyediakan platform bagi para pembelajar yang semangat banget buat menguasai skill-skill teknologi terkini. Coba deh kunjungi channel kami buat wawasan yang lebih dalam lagi ya. Oke, kita mulai dengan ngeruntuhin mitos terbesar dulu ya. Kutipan dari analis kejahatan, Mark T. Hoffman, ini langsung ke intinya. Dunia kejahatan cyber tuh udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih profesional dan, terus terang aja ya, jauh lebih ngeri. Ini udah bukan lagi soal iseng-iseng atau hobi. Kejahatan siber itu sekarang bisnis global, terstruktur, dan dampak ekonominya itu, wah, luar biasa masif. Skalanya bener-bener bakal bikin Anda kaget. 10 triliun dolar. Wow, itu proyeksi kerugian tahunan gara-gara kejahatan cyber. Angkanya tuh saking gedenya sampai susah buat dibayangin kan? Ini bukan lagi sekedar kejahatan. Ini udah jadi semacam ekonomi bayangan raksasa yang beroperasi persis di depan mata kita. Nah, biar lebih kebayang lagi, coba lihat perbandingan ini. Kalau seandainya kejahatan siber itu sebuah negara, ekonominya bakal jadi yang terbesar ketiga di dunia, cuma di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok. Artinya, lebih besar dari ekonomi gabungan Jepang dan Jerman. Ini nunjukin betapa rapi dan besarnya industri ini. Dan cara kerja mereka itu udah kayak perusahaan multinasional loh. Model bisnis andalannya itu ransomware. Mereka punya departemen teknis, keuangan, bahkan rekrutmen buat nyari talenta baru. Mereka juga punya sistem afiliasi pakai komisi. Nah, ini bagian yang paling absurd. Mereka nyediain customer service lewat live chat dan telepon buat bantu korbannya bayar tebusan. Gila kan? Tapi ini kenyataannya. Oke, sekarang kita udah tahu apa industrinya. Yuk kita geser ke siapa pelakunya. Apa sih yang sebenarnya ada di kepala orang-orang ini? Ternyata motivasinya itu jauh lebih dalam dari sekedar ya uang. Coba dia lihat contoh ini. Ransom Boris, salah satu buronan siber FBI, dengan santainya malah pakai kaos bergambar poster buronan dirinya sendiri. Ini gambaran yang sempurna banget kalau ini tuh bukan cuma soal duit. Ini soal ego, soal tantangan, dan soal pembangkangan total sama yang namanya otoritas. Mereka benar-benar menikmati permainannya. Jadi, ini dia poin pentingnya. Ya tentu, uang itu faktor. Tapi buat banyak dari mereka, dorongan utamanya itu adalah sensasi adrenalin, menantang sistem, dan ngebuktiin kalau mereka tuh lebih pinter dari semua orang, termasuk aparat penegak hukum. Ini udah kayak permainan global dengan taruhan yang sangat tinggi. Dan sekarang, para pemain ini punya alat baru yang bisa mengubah segalanya. Kecerdasan buatan. AI ini bertindak kayak force multiplier, pelipat ganda kekuatan yang bikin mereka jadi jauh lebih berbahaya, lebih efisien, dan mampu nyerang dalam skala yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Salah satu senjata utama mereka adalah deepfake. Teknologi ini bikin mereka bisa niru suara dan wajah siapapun dengan sangat-sangat meyakinkan. Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi. Ini adalah alat yang tiap hari dipakai buat nipu, meras, dan nyebarin disinformasi. Coba deh bayangin ini. Cuma butuh 15-30 detik rekaman suara Anda, bisa dari pesan suara di WhatsApp, wawancara, atau video perusahaan, itu udah cukup buat nyuri dan ngelakuin cloning suara Anda. Udah cukup buat nipu keluarga atau rekan kerja Anda. Ancamannya ini beneran nyata dan sangat personal. AI itu bikin serangan jadi otomatis dan personal dengan cara yang luar biasa. AI bisa nulis email phishing yang niru persis gaya tulisan atasan Anda, lengkap dengan sapaan khasnya. AI juga bisa bikin malware yang terus-menerus ganti kodenya biar nggak kedeteksi antivirus. Dan AI bisa nyaring jutaan target buat nemuin mana yang paling rentan, terus ngelancarin serangan secara otomatis. Nah, dan inilah cara mereka ngelakuinnya, ada 4 tingkat eskalasi. Pertama, mereka nipu AI yang biasa. Kedua, mereka pakai perintah jailbreak buat maksa AI ngelanggar aturannya sendiri. Ketiga, dan ini yang paling bikin khawatir, mereka bangun model AI khusus buat kejahatan, contohnya WormGPT. Dan di masa depan, kita mungkin bakal lihat AI yang beroperasi sepenuhnya sendirian. Wah, setelah dengar semua itu, mungkin rasanya jadi agak takut ya.
Tapi ada kabar baiknya. Pertahanan terbaik buat ngelawan semua teknologi canggih ini ternyata bukanlah teknologi lain, tapi diri kita sendiri. Kita adalah firewall manusia. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dengan semua alat canggih itu, gimana sih caranya mereka akhirnya bisa berhasil nipu orang awam kayak kita? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan. Mereka itu nggak meretas sistem komputer, mereka meretas psikologi manusia. Jadi nggak peduli secanggih apapun teknologinya, inti penipuannya itu selalu sama. Mereka menargetkan sifat alami kita sebagai manusia. Mereka manfaatin kepercayaan kita sama otoritas, rasa takut kita kehilangan sesuatu, atau kepanikan kita pas dengar orang yang kita sayang lagi dalam bahaya. Mereka nggak nargetin orang bodoh, mereka nargetin orang yang punya emosi. Jadi, gimana cara kita melawannya? Dengan 3 langkah simpel yang bisa diterapin siapa aja sekarang juga. Pertama, bikin kata sandi rahasia sama keluarga Anda. Kedua, kalau ragu, kasih pertanyaan personal yang cuma orang aslinya yang tahu jawabannya. Dan yang paling penting, jangan pernah percaya sama panggilan masuk. Tutup teleponnya dan telepon balik ke nomor yang udah Anda simpan. Mereka bisa nyuri suara, tapi nggak bisa nyuri pengetahuan personal kita. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa yang lagi kita saksikan ini sebenarnya adalah awal dari sebuah perlombaan senjata AI. Pertarungan yang gak ada habisnya antara AI yang dipakai buat kejahatan dan AI yang dibangun buat pertahanan. Slide ini ngegambarin dinamikanya dengan jelas banget. Buat setiap malware yang diciptakan AI, para peneliti ngembangin deteksi ancaman pakai AI juga. Buat setiap penipuan deepfake, ada alat identifikasi yang lagi dibangun juga. Ini adalah perlombaan tanpa akhir antara inovasi yang baik dan yang jahat. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan kutipan ini. AI itu salah satu peluang terbesar di zaman kita. Potensinya buat kebaikan itu luar biasa banget. Risiko yang sebenarnya itu bukan pada teknologinya, tapi pada kegagalan kita buat manfaatinnya sambil tetap waspada. Jadi, yuk kita naiki gelombang ini tapi dengan mata yang selalu terbuka terhadap sisi gelapnya.